Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri. Wahlul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Haji Joko Wiono MSI. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Kembaran beserta jajarannya. Serta Sobat PGRI Kabupaten Banyumas dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bermuajahah bil wujuh dalam kegiatan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sobat PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang akan diisi oleh narasumber kita, Ustadz Aziz Nurozikin SPD SD yang berasal dari SD Negeri 2 Pliken, Korwilcam, Cindi, Kembaran, yang bertemakan menjadikan bulan suci Ramadan sebagai sarana peningkatan ibadah, integritas, dan profesionalitas. Kepada beliau Ustadz Aziz Nurozikin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru siyami lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sobat PGRI Kabupaten Banyumas serta hadirin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah ini, atas izin Allah SWT, kita masih dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dinilai oleh Allah SWT sebagai amal ibadah di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, andai tolanya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang istiqomah terhadap ajaran-ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di akhir kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sobat PGRI serta teman-teman yang berbahagia, Ramadan merupakan waktu yang terbaik untuk kita berlatih dan menjadikan diri kita insan yang paling baik dan terbaik. Karena di bulan ini kita dilatih, kita digembleng, kita dididik untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Sebagai bekal kita menghadapi 11 bulan ke depan menuju Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, apabila kita berhasil dalam latihan ini, maka hikmah-hikmah Ramadan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun hikmah dari Ramadan tersebut antara lain, yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang jujur. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qaulun sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah dan supaya kita berkata dengan benar. Benar di sini adalah selaras antara hati, ucapan, dan perbuatan. Dan di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk berlaku jujur. Karena Ramadan adalah ibadah syariah, ibadah rahasia. Hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Mungkin pagi hari tadi ketika kita ke sekolah, kita masuk ke dalam kamar. Kemudian kita minum segelas air. Atau mungkin tadi siang ketika istirahat, kita ke dapur, kita makan sepiring nasi. Tidak ada orang yang tahu. Tapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang berpuasa. Kita dituntut untuk jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada orang yang tahu, walaupun tidak ada orang yang mengawasi kita, tapi kita yakin Allah Maha tahu, Allah mengawasi kita. Itulah sifat jujur yang diajarkan dalam Ramadan ini. Oleh karena itu, seandainya sifat jujur ini kita teruskan dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita, maka aktivitas kita akan diliputi dengan kejujuran. Yang kedua, Ramadan melatih kita untuk senantiasa menerapkan hal-hal yang positif dalam perbuatan-perbuatan kita. Menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu semua bahwa di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen hasil. Di mana di bulan ini Allah akan melipat gandakan pahala-pahalanya terhadap kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan yang serupa. Sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa adalah amalan untukku, maka aku akan yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa di bulan ini Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Ibadah-ibadah sunnah akan diganjar seperti ibadah wajib di bulan lain. Sementara ibadah wajib akan diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan yang lebih istimewa lagi, puasa akan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Karena puasa hanya Allah yang akan membalasnya. Oleh karena itu, betapa ruginya seandainya di bulan ini kita tidak meningkatkan amal ibadah kita. Betapa ruginya bila di bulan ini kita bermalas-malasan. Kita tidak mau melakukan suatu amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pelajar, seharusnya di bulan ini kita lebih semangat belajar. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, atau sebagai ASN, seharusnya dengan berpuasa kita lebih semangat lagi untuk bekerja. Karena belajar dan bekerja adalah suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan semangat Ramadan ini, dengan semangat puasa ini, dalam bekerja ataupun dalam belajar, kita akan lebih semangat. Kita akan lebih bekerja keras untuk kebaikan kerjaan kita. Yang ketiga,
Ramadan melatih kita untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Seperti kita ketahui bersama, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sobat PGRI serta teman-teman yang berbahagia. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa kita sudah diberi tanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan puasa. Dan di sini kita sebagai orang yang beriman, kita harus memenuhi panggilan tersebut. Yaitu apa? Melaksanakan puasa dengan betul-betul. Melaksanakan puasa dengan sangat hati-hati. Kita harus mengetahui mana yang dapat membatalkan puasa, apa rukun puasa, dan mana yang dapat merusak puasa. Disinilah kita berlatih bagaimana agar kualitas puasa kita dapat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kualitas yang sangat baik. Dan jika kita hubungkan dengan pekerjaan kita, maka ketika kita berpuasa, kita berusaha memberikan tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Karena pekerjaan adalah tanggung jawab, amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Maka ketika berpuasa, kita akan berusaha memberikan yang terbaik pekerjaan-pekerjaan kita kepada atasan-atasan kita. Yang keempat, puasa mengajarkan kita untuk selalu bersikap disiplin. Disiplin waktu, disiplin ibadah. Baik disiplin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun disiplin kepada sesama manusia. Kita mengetahui kapan waktunya sahur dan kapan berhenti sahur. Dan kita juga mengetahui kapan waktunya berbuka dan kapan waktunya berhenti berbuka. Walaupun di depan kita begitu banyak hidangan yang lezat dan halal, tetapi kalau belum waktunya berbuka, maka kita tidak akan menyentuhnya. Inilah sikap disiplin yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Oleh karena itu, seandainya sikap ini, sifat ini kita terapkan terus dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita pun akan dilandasi dengan kejujuran. Dan ketika aktivitas kita dilandasi dengan kejujuran, maka sifat integritas kita sebagai seorang ASN akan terwujud dan yang nantinya bermuara kepada profesionalitas. Yang kelima, puasa mengajarkan kita untuk selalu taat aturan walau tanpa pengawasan. Dalam hal ini, puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu ikhlas dalam mengerjakan suatu aktivitas apapun. Apalagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini adalah dengan niat kita lillahi ta'ala. Karena kalau setiap pekerjaan, setiap aktivitas kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita dinilai, bukan karena kita diawasi oleh orang lain, maka insya Allah semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita akan bernilai ibadah. Dan semua pekerjaan dan aktivitas kita akan menjadi yang terbaik yang dapat kita berikan kepada atasan kita atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, puasa Ramadan adalah amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita selaku orang beriman. Dengan tujuannya adalah supaya kita menjadi insan yang bertakwa.
buah dari takwa adalah integritas. Dan muara dari integritas adalah sikap profesionalisme. Yang kedua, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Maka hendaklah engkau cukupkan bilangan puasamu. Di sini Allah memberikan kepada kita suatu perintah agar kita mencukupkan bilangan puasa. Bilangan puasa bisa 1 bulan penuh, 29 hari atau 30 hari. Atau dengan kata lain, kita menggenapkan puasa kita sampai puasa di tahun yang akan datang. Artinya, selepas puasa, kita tetap berpuasa. Tangan kita tetap berpuasa dari hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Mulut kita, mata kita, dan seluruh tubuh kita berpuasa dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selepas puasa, segala kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam puasa akan membawa efek dan dampak kepada kita dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, dan seluruh ibadah-ibadah kita. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dari puasa di tahun ini. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berpuasa dengan tujuan menjadi insan yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aziz Nur Rezekin yang telah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua. Sobat PGRI yang dirahmati Allah, tadi apa yang telah disampaikan oleh beliau diantaranya di bulan puasa ini kita menciptakan perilaku yang jujur, positif, amanah, disiplin, serta taat aturan. Sehingga diri kita menjadi orang yang lebih bertakwa dan menjadi orang yang berintegritas, profesionalitas dalam hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Selamat berbuka puasa untuk kita semua. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.